wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, mahasiswa PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas struktur manajemen hubungan industrial dengan membahas contoh kasus dari PT Pagar Makan Tanaman. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang terjadi dalam kasus perusahaan retail Pagar Makan Tanaman. Pada perusahaan retail tersebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu seperti mengevaluasi menyeluruh terhadap sistem penggajian dengan membuat studi banding dengan sistem penggajian pada industri yang sama, dan pastikan struktur gaji kompetitif, transparan, dan adil. Dengan lakukan studi banding terhadap sistem penggajian di industri yang sama, pertimbangkan juga pemberian insentif bonus yang sesuai dengan kinerja. Kedua, tingkatkan keseimbangan kerja dengan kehidupan, yaitu fleksibilitas waktu kerja, implementasikan kebijakan kerja dari rumah, jam kerja fleksibel atau kompresi waktu kerja, dan adakan cuti yang memadai. Pastikan karyawan mendapatkan hak cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dengan mengadakan program kesejahteraan karyawan, dengan menawarkan program-program yang mendukung kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan, program pengembangan diri, dan fasilitas rekreasi. Ketiga, perkuat komunikasi internal. Dengan adanya saluran komunikasi terbuka, menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan, seperti kotak saran, pertemuan rutin, atau survei kepuasan karyawan. Dan transformasi informasi dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada karyawan terkait kebijakan perusahaan, kinerja perusahaan, dan prospek masa depan. Keempat, pengembangan karir dengan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang membuka peluang karir dan buat jalur karir yang jelas bagi setiap posisi sehingga karyawan memiliki motivasi untuk terus berkembang. Kedua, peran serikat pekerja dan manajemen. Adapun peran serikat pekerja yaitu pertama, menyalurkan aspirasi karyawan. Serikat pekerja berperan sebagai perwakilan karyawan dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada manajemen. Dua, memfasilitasi dialog. Serikat pekerja dapat menjadikan jembatan komunikasi antara manajemen dan karyawan untuk mencari solusi bersama. Dan ketiga yaitu mengadakan pengawasan penerapan perjanjian kerja. Serikat pekerja bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjian kerja bersama dan memastikan hak-hak karyawan terpenuhi. Peran manajemen yaitu pertama, mendengarkan aspirasi karyawan. Manajemen harus terbuka terhadap masukan dan kritik dari karyawan. Kedua, bekerja sama dengan serikat pekerja. Manajemen perlu membangun hubungan yang baik dengan serikat pekerja untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Dan yang ketiga, dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, yaitu manajemen bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, adil, dan bebas dari diskriminasi. Jawaban yang ketiga, rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik, yaitu 1. Implementasi sistem manajemen SDM yang modern. Gunakan sistem manajemen SDM berbasis teknologi untuk mengelola data karyawan, kinerja, dan pengembangan karir. Kedua, melakukan penelitian kepuasan karyawan secara berkala. Lakukan survei kepuasan karyawan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan perbaikan. Ketiga, pengenalan program perusahaan dengan membuat program pengenalan perusahaan yang efektif untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dan yang keempat, adanya kultur organisasi yang positif. Kembangkan budaya organisasi yang positif yang menekankan pada kerjasama, inovasi, dan integritas. Dan yang kelima yaitu pemberdayaan karyawan. Memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Adapun beberapa contoh grafik yang bisa membantu perusahaan memahami situasi dengan lebih baik dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Seperti 1. Contoh tingkat turnover karyawan. Seperti terlihat pada gambar grafik tersebut, grafik ini menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tingkat turnover karyawan selama periode tertentu. Kedua, kepuasan karyawan. Seperti pada gambar diagram batang tersebut, ini membandingkan tingkat kepuasan karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaan.
Dari grafik ini, kita dapat melihat area mana yang paling membuat karyawan tidak puas, seperti gaji atau keseimbangan kerja dalam kehidupan. Ketiga, yaitu alasan karyawan mengundurkan diri. Dengan membuat diagram lingkaran, ini menunjukkan alasan utama karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri. Informasi ini sangat berharga untuk mengidentifikasi akar masalah dan mengambil tindakan perbaikan. Keempat, adakan perbandingan gaji dengan perusahaan lain, yaitu dengan menggunakan diagram batang ini, membandingkan rata-rata gaji di perusahaan Anda dengan perusahaan lain di industri yang sama. Grafik ini menunjukkan apakah gaji yang ditawarkan perusahaan Anda kompetitif atau tidak. Kelima, yaitu grafik tingkat absensi. Grafik ini menunjukkan tingkat absensi karyawan selama periode tertentu. Peningkatan tingkat absensi dapat menjadi indikasi adanya masalah pada lingkungan kerja atau kesehatan karyawan. Itulah beberapa contoh grafik yang bisa membantu perusahaan untuk memahami situasi dengan lebih baik dan dapat mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan, untuk mengatasi masalah hubungan industrial, perusahaan perlu melakukan perubahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, meningkatkan kepuasan karyawan, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.